Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Belitung Televisi Berita dimanapun Anda berada? Ya, senang sekali. Saya Anissa Nabila. Dan juga saya Nopal Idrus akan menemani pemirsa Belitung Televisi untuk jalan-jalan kali ini. Betul sekali. Jadi kalau misalnya pemirsa sudah melihat di belakang itu ada tulisannya kita sedang berada di Tanjung Kelayang. Dan tentunya dalam rangkaian kegiatan Festival Tanjung Kelayang 3 mulai dari tanggal 15 hingga 19 November 2020. Baik, dan Nisa, acara ini sendiri diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitung. Dan juga ini adalah luar biasa acara hari ini karena banyak sekali agenda-agenda yang akan diberikan untuk memeriahkan Kabupaten Belitung ya. Baik, dan lebih lengkapnya kami akan mengajak jalan-jalan untuk pemirsa Belitung Televisi Berita di kawasan Pantai Tanjung Kelayang.
Baik pemirsa Belitung Televisi Berita dimanapun Anda berada, kali ini sesuai janji kita tadi, Ya. Nisa, Kita bakal keliling ya. Tentunya banyak sekali bazar-bazar di sini. Kalau di situ aku udah lihat bazar es krim. Nah, di Betul. belakang juga ada makanan. Nah, seperti apa saja bazar-bazar yang ada di sini? Yuk kita keliling. Ayo. Kayaknya enak nih, Nisa. Oke. Wah, ini burger ya. Burger bisa sih ya. Semakin dekat dengan dapur ya, biar tercium baunya. Iya. Ini kalau dilihat burgernya ini langsung didatangkan dari luar negeri ya. Iya. Ini kalau boleh tahu apa sih nama standnya? RDZ. Mbak cantik banget loh. Apalagi kalau ke depan boleh gabung sama kita di depan aja, Mbak. Ini RDZ. Inilah enaknya jadi presenter. Kita bisa ngerjain orang. RDZ ini nama mbaknya sendiri atau gimana? Dikasih nama RDZ. Anak-anak kayak gitu. Oke, ini kan baru mulai hari ini untuk bazar di sini. Terus itu untuk minat pembeli seperti apa? Untuk pagi sampai siang. Mbak, kami bukan membawa kesedihan Mbak. Ngomongnya agak semangat dikit gitu. Lebih keren. Iya, karena mungkin baru bangun dari keterpurukan. Kecapean tadi masak burger banyak yang beli ngantri kan. Karena memang kan di Belitung ini seperti tagline-nya Belitung Indah Kopi Terendah. Jadi sekarang UKM-UKM di Belitung sudah mulai bangkit. Salah satunya Mbak ini ya. Dan kalau boleh tahu yang dijual di sini ada apa saja sih Mbak? Sama sosis ya. Kalau unggulannya apa? Burger. Baik. Dan kita ingin tahu kira-kira untuk Mbak sendiri memulai usaha di Belitung mulai kapan? Baru 1 tahun aja. Oke. Selain di sini kira-kira di mana lagi Mbak standnya? Oke. Pameran-pameran ya. Oke, kalau kedainya sendiri di mana? Di Kolong Keramik ya. Catat ya, karena Catat. di sini kita mau mampir ke situ kedai keramik ya, karena Iya. tadi lewat ke sini itu eye catching banget, standnya warnanya merah, Oke. terus burgernya juga wangi. Oh, jadi nggak sabar kita ingin coba ya makanan di sini ya. Mbak, kita pesan ya 5 untuk tim kita yang ada di depan juga. Oke, terima kasih Mbak. Oleh-oleh nih, mampir apa? Oh, ternyata bukan hanya makanan, Mhm. ini juga ada kria-kria unik. Ini dari batik motif Belitung. Halo, Boleh kita mampir? boleh kita mampir ya? Oke. Di Noto, batik dan souvenir. Nah, jadi Boleh, Mbak, kita ke depan. maju sedikit. Nah, Oh, ini yang aku pesan kemarin. Kalau nggak salah harganya 2M. yang mana? Yang lapis emas ya? Ha-ha. Boleh maju juga mbaknya? Oke. Kalau boleh tahu ini kita lagi ngobrol sama siapa nih? Sama Yunita. Selaku apa? Saya selaku asisten dari stand ini. Ownernya yang mana nih? Ownernya masih di butik, Oh, lagi di di butik. tempat ya. Jadi ini asisten. Ya, soalnya kan ini ada acara fashion show. Jadi di situ kita ada 3 orang mewakili dari butik Hadinoto. Jadi nanti lagi persiapan di butik. Oke, kita mau tanya nih tentang keberadaan festival Tanjung Kelayang 3 ini. Iya. Seperti apa tanggapan dari para UKM yang ada di Belitung? Iya, oke.
Sangat berterima kasih sekali kepada pemerintah ya, pemerintah daerah Belitung. Satu kebanggaan bagi kita, khususnya saya sendiri yang mewakili dari desa Keciput ini, Tanjung Kelayang, sangat berbangga sekali sebagai warga di sini bisa diadakan acara-acara festival, berbagai macam event di sini sebagai pusat dari festival. Jadi kami sangat merasa sangat terbantukan dari UMKM-nya, dari kreatif anak-anak lokal, masyarakat lokal, budaya, tradisi di sini semua dibangkitkan oleh dengan event-event seperti ini, sangat membantu sekali bagi kami ya. Protokol kesehatan harus Iya, tetap dijaga dan itu harus. Ingin tahu, ya. Mungkin terkait ini kan merupakan batik unggulan dari Kabupaten Belitung. Betul. Boleh dong dijelasin batik-batik apa aja yang ada di sini? Boleh ditunjukin, boleh. Mungkin dari yang pinggir kali ya, yang biru ini. Nah, Ini adalah salah satu yang mereka yang bikin ini adalah salah satu pembuatnya ya, pengrajin. Ini motifnya motif apa? Ini motif telubi. Iya, itu kalau di sini buah salak hutan gitu. Salak hutan. Oh, Iya. salah satu produk unggulan dari Kabupaten Belitung yaitu salak ya, benar ya? Hutan. Nah, Oke, kalau yang ini terus ada apa lagi? ini sahang, lada. Lada. Iya. Oh, jadi itu daun-daun sang sama ladanya. Iya. Kalau yang ini di Belitung ini kan banyak penghasil lada. Oke. Iya, jadi kita di sini mengkreatifkannya di sini, di motifnya di batik. Terus ada yang mana lagi? Kalau ini apa nih? Ini batik tulis motif ketapang. Motif Iya. ketapang. Iya, daun ketapang. Itu simpel bukan? Beda ya? Bukan. Ini Pohon di pesisir pantai. Oh, Iya. oke. Ini jarang ya lihat yang ketapang ya? Iya. Unik. Boleh kalau mau Boleh diambil. boleh mau lihat? Ya, boleh sekali. Bisa, kalau sudah dipegang itu harus dibeli. Oke. Oh, ini motifnya. Kalau buat remaja-remaja mungkin yang males kali ya kalau batik itu mungkin agak terlalu formal Ya. ya. Nah, ini jawabannya nih buat remaja-remaja bisa nih dipakai karena bahan dan motifnya juga dia agak sedikit simple, terus juga masih modis ya, Pak ya. Ada lagi ciri khas. Yang mana ciri khasnya lagi? Iya, ini ciri khas Pulau Belitung yang jadi pesisir pantai yang ini pohonnya itu tuh yang di pinggir pantai. Nah, Oh, pohon yang di ketapang pinggir. itu contohnya. Oke, jadi di pantai-pantai yang ada di Belitung ini, terkhusus di Tanjung Kelayang ini sendiri, banyak ditemui ketapang ya? Ketapang. Iya, Jadi oke. kita kreasikannya ke sini. Oke, selain ini ada lagi mungkin unggulan. Kalau simpor ada ya. Kita ada motif ketam. Oh, ini cewek ya? Nggak ada yang cowok ya? Cowok Ada? adanya. Oh, ada juga yang cowok. Nah, Oh, ini cowok. Cakep ya? dari kesukaannya kan. Oke, boleh. Oke, jadi banyak ya produk unggulan dari HD Noto Batik dan Souvenir. Oke, selain jual baju juga ada souvenir-souvenir di sini. Juga jual kalung, Bapak. Oke, mana. Nah, Oh, jadi ada kalung juga ya. Jadi pemirsa Belitung Televisi Berita, langsung aja berkunjung ke Festival Tanjung Kelayang 3. Dan di sini banyak sekali aneka kriya-kriya, baik dari kriya makanan ya, kulinernya, dan juga kriya-kriya seni kayak batik dan juga pakaian-pakaian lainnya. Oke, Tarsius. Jadi lengkap di sini, silakan berkunjung. Oke. Baik, kita bakalan keliling lagi dan kira-kira ada apa aja sih di Festival Tanjung Kelayang 3. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Belitung. Oke, Nisa, kita keliling lagi, kita belanja-belanja di festival ini ya. Halo. Yap, ini ada Belitung Spice. Seperti biasa dengan wanita cantik dari Belitung Spice ya. Oke, masih dengan produk unggulannya di sini ada sahang pemirsa Belitung Televisi Berita sebagai produk unggulan dari Kabupaten Belitung juga. Terus juga ada makanan-makanan yang cukup unik nih. Ini ada chicken mozzarella. Oh, ini kayaknya enak ya. Ini ada yang pakai nasi, terus ada juga yang pakai kentang.
Ini kalau kedainya berada di Jalan Endek, samping Endek yang nyebutnya ya. Endek ya. Jalan Endek, samping Hotel Havana Belitung. Dan ini ternyata rasanya itu ada yang extra hot sama medium. Jadi buat yang nggak tahan pedes kan ya, bisa pesen yang medium aja. Dan harganya terjangkau. Itu. Baik, kita bakalan makan-makan dulu. Jadi untuk pemirsa Belitung Televisi Berita, saksiin aja ya. Ayo kita borong. Di sini ada yang lada hitam, bisa langsung militon, terus salted egg. Terus ada tahu isi goreng. Iya, atau minuman. Hotel kemarin kan terpuruk ya. Yes. Jadi cafe hotel kita turunin ke konsep teras. Jadi berusaha catching crowd dulu ya. Iya, ke kuliner yang Restonya. ini. Yang apa namanya? Kan sekarang kalau Rabu dan Sabtu kita ada live band kan di Jalan Endek. Di yang dekat Menara Satam itu. Yeah, Sederet situ ada 2 live band kalau Rabu sama Sabtu. Mampir kah? Teras. Siap. Ini mau coba apa? Oke. Selamat siang dan sore kita semua. Alhamdulillah, syukurillah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Belitung negeri Laskar Pelangi, buah karya Andre Herata. Bapak Ibu beruntung datang ke sini untuk membangunkan pariwisata Belitung semakin berjaya. Yang terhormat Bapak Edi Wadoyo, mewakili Bapak Mas Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia, beliau sebagai Sekretaris Menteri Bidang Publik Wisata dan Penyelenggara Kegiatan atau Event Kementerian Pariwisata Indonesia. Yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur Provinsi Bangka Belitung, serta yang saya hormati Bapak dari Forkominda atau Wakili Bangka Belitung, serta Bapak Ketua DPR, Bapak Wakil Bupati, dan khusus dalam ini Ketua Lembaga Adat kita, Pak Jajin juga hadir, serta yang saya hormati tadi tamu-tamu atau kira-kira kegiatan partisipasi dari kegiatan ini dari Provinsi Kalimantan Timur dengan Pak Sekdanya dan juga dari Kepala Dinas Pariwisata Pandeglang dan Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Tentunya pertama-tama dan mengucap syukur kepada Allah SWT segala rahmat dan yang diberikan kepada kita serta rahmat iman, kesehatan, kesempatan kita hadir pada acara pembukaan Festival Tanjung Kelayang ketiga tahun 2020. Bapak Edi yang saya hormati, kami atas nama pemerintah Kota Belitung terima kasih Pak atas kehadiran sekaligus supportnya bahwasanya Festival Tanjung Kelayang masuk event 100 Festival Nusantara, dan selanjutnya berharap festival ini mereka itu ingin partisipasi juga dalam kegiatan ini, karena saya ini di APKASI, Asosiasi Pemerintah Kota Belitung, itu sebagai Ketua Bidang Pariwisata dan Budaya Pak. Cuman ya mereka ini begitu mau ke Belitung persoalan kaitan transportasi pesawat masing-masing belum normal Pak. Nah ini juga mungkin dalam untuk menunjang normalisasi pariwisata kita secara khususnya domestik, ini mungkin perlu sinergi dengan Kementerian Perhubungan untuk normalisasi penerbangan ini Pak, transportasi ini. Inilah sehingga ya hanya mungkin utusan khususnya dari Kalimantan Timur dan Pandeglang yang hadir, tapi yang lain sebetulnya mereka juga ingin ke depan event-event kayak gini bukan hanya hadir, bukan, tapi mereka juga ingin membawa tim-tim mereka dalam rangka untuk betul-betul wisata di Indonesia ini 10 Bali baru itu secara terkonek Pak.
Jadi tidak hanya sendiri-sendiri gitu, tapi harus ya mereka juga melihat oh di Belitung ada event yang dikoordinir oleh dari Kementerian Pariwisata, ya mereka juga ingin partisipasi dalam hal ini. Nah mudah-mudahan ini satu masukan Pak mungkin ke depan untuk 10 Bali baru ini. Kemudian dari itu ada juga sekarang ini komunitas pengembang pariwisata berbasis geopark Kak. Nah jadi kita juga untuk tahun depan ini banyak kegiatan, tahun ini juga banyak sebetulnya yang berkenaan dengan geopark itu, kayak kemarin adanya lomba-lomba kemaritiman, lomba kayak berbagai macam hal yang lain. Nah ini dari komunitas berbasis geopark juga ini ya, akan membuat juga suatu event-event yang kelasnya kelas internasional, apalagi nanti sudah ditetapkan sebagai UNESCO sebagai kawasan geopark BBG Pak. Nah sedangkan ini tanggal 22 ini juga kami diundang di Bandung dalam rangka juga ada rencana untuk merencanakan kegiatan bisran untuk komunitas berbasis geopark. Jadi ada beberapa lokasi, baik itu yang baru sifat nasional maupun lebih yang internasional. Nah ini mohon juga Pak pesan dari kawan-kawan ini, Kementerian Pariwisata juga mendukung untuk hal ini. Ini sifatnya atraktif. Nah, ini kan akan banyak lebih mengundang pariwisata. Dan alhamdulillah kami di Belitung, Pak betul saya sudah laporkan tadi, semenjak 1 Juli sudah menjalankan kehidupan normal dalam 10 bidang. Jadi bukan hanya pariwisata, 10 bidang kehidupan termasuk pendidikan dan juga kegiatan ke perdagangan dan sebagainya. Dan alhamdulillah karena kami evaluasi dalam hal persoalan COVID ini, ya kita setelahnya ya dianggap ya terbaiklah dalam hal persoalan COVID, karena sehingga dapat kita ini dapat dana DID insentif daerah 2 kali Pak. Jadi 2 kali itu satu ya hampir 12 miliar dan ketiga juga hampir 13 miliar. Jadi dana refocusing kita kemarin sebetulnya pulang modal Pak. Tapi waktu itu waktu refocusing saya katakan untuk event-event yang kaitan dengan pariwisata jangan dibuang. Nah yang lainnya kegiatan mungkin untuk kegiatan tugas luar atau promosi keluar itu kan jadi khawatir, itu yang kita refocusing. Tapi alhamdulillah untuk kegiatan event-event tambah lagi dengan dana DID kaitan untuk pembangunan ekonomi. Nah fokus kita semua ada ini, alhamdulillah ini Pak ya berjalan, bahkan menambah aktivitas. Jadi kami sampai mulai 1 Juli itu sampai Desember ini full berbagai macam kegiatan yang berkenaan juga kegiatan pariwisata dan kegiatan yang juga membangkitkan ekonomi rakyat, karena dari pariwisata ini tumbuh ekonomi kreatif ya. Itu UMKM kita sekarang ini hampir 20.000 UMKM yang kita bina Pak. Oleh sebab itulah alhamdulillah walaupun COVID daerah lain pertumbuhan ekonomi minus, kita masih plus Pak. Kemarin terakhir 2,80 ya, saya dapat dulu, dan juga mampu mengembalikan inflasi 0,8. Jadi ini salah satu juga apa yang kita lakukan daerah kita. Dan Bapak sekalian ya, kami ke depan juga mungkin berbagai macam kegiatan segala macam ya dengan bentuk hal-hal demikian, dan harapan ya partisipasi dari daerah lain luar biasa Pak untuk ke Belitung. Kita juga nanti event-event yang di luar juga akan ikut serta ya, dan hal semua jadi bersinergi pariwisata kita di Indonesia ini. Saya rasa ini Pak yang sampaikan, dan selanjutnya mohon untuk Bapak Edi Wiwardoyo, Wakil Menteri Pariwisata, memberikan arahan sekaligus membuka event kita ini secara resmi. Akhir kata, ini tidak lepas dari pantun juga ya Pak ya. Keliling kota Maladati, desa Air Saga, banyak kendaraan melintas di tepi jalan. Selamat mengikuti festival Tanjung Kelayang ketiga, tetap taati aturan protokol kesehatan. Ke Bundaran Satam mencuci mata, ramai kendaraan di jalan raya. Mari sukseskan pariwisata agar Kabupaten Belitung semakin berjaya. Gula aren. Festival Tanjung Kelayang memang keren.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bupati Belitung dan Wakil Bupati Belitung, Bapak Sahani Saleh dan Ishak Nairobi. Yang kami hormati Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Belitung, dan yang kami hormati unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Belitung, dan kami hormati Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung dan seluruh pejabat pimpinan tinggi di lingkungan Kabupaten Belitung, serta yang kami hormati para pelaku-pelaku industri wisata, dan kemudian juga adalah insan pers dan wartawan yang hadir pada kesempatan pada hari ini, dan masyarakat Kabupaten Belitung. Hadir juga barangkali adalah Camat Sijuk dan juga kepala desanya bersama-sama dengan kita pada hari ini. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kehendak rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita dapat hadir atas kehendak rahmat dan karunia-Nya di Tanjung Kelayang ini, dalam rangka kita hadir untuk mengikuti Festival Tanjung Kelayang ketiga di Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada hari ini. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Pak Edi Wardoyo dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang pada hari ini saya yakin beliau mengamati kita, dan kemudian juga yang kedua beliau mengevaluasi apa yang kita lakukan dari tahun ke tahun. Dari tahun pertama beliau hadir, tahun kedua beliau tidak berkesempatan hadir, tapi di tahun ketiga ini beliau hadir bersama dengan kita. Ini harapan dari kita. Namun demikian, kalau saya merasakannya, mungkin apa yang dirasakan oleh Pak Edi Wardoyo sama dengan yang saya rasakan pada saat ini. Yang jelas adalah pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi atas terselenggaranya Festival Tanjung Kelayang 3 ini. Karena apa? Ini adalah menunjukkan kepada kita semua dan juga masyarakat, juga pemerintah dalam tataran nasional, bahwa pemerintah nasional melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tidak salah, atau dengan kata lain sudah tepat menempatkan dan menunjuk serta menetapkan Kabupaten Belitung dengan Kawitek Pariwisatanya sebagai 10 destinasi wisata nasional. Ini adalah secara konsisten dilaksanakan oleh Kabupaten Belitung, yaitu dengan jalan menghadirkan Festival Tanjung Kelayang ini dalam tataran 100 agenda nasional setiap tahun di dalam berjalan, dan kemudian sejak masuk dan ditetapkan sebagai agenda wisata nasional tidak pernah hadir untuk tidak melaksanakan kegiatan festival sebagaimana yang kita rasakan pada hari ini. Yang kedua, saya juga melihat bahwa dengan dilaksanakannya Festival Tanjung Kelayang yang ketiga ini, di dalam suasana kita hidup dalam satu peradaban berdampingan dengan COVID-19, ini menunjukkan bahwa Kabupaten Belitung dimulai dari kawasan ekonomi khusus Tanjung Kelayang dalam suasana bangkit kepariwisataannya. Ini adalah merupakan titik tonggak mulai bergeraknya, mulai bangkitnya kepariwisataan di Kabupaten Belitung. Kalau Kabupaten Belitung kepariwisataannya sudah meningkat, harapan kami adalah bahwa ini juga akan menulari, akan memotivasi daripada kabupaten-kabupaten yang lain yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sehingga pertumbuhan ekonomi yang bergerak dari sisi bidang kepariwisataan agar bergerak dan berjalan setara dengan masing-masing kabupaten yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ini adalah harapan kita semuanya. Terus yang ketiga, mungkin ini yang terakhir, mungkin saya dengan Pak Edi Wardoyo di sini melihat, kami bandingkan pada waktu kami menghadiri Festival Tanjung Kelayang yang pertama dan kemudian sampai sekarang festival yang ketiga, apa yang kami lihat?
bahwa atraksi-atraksi yang ditampilkannya tersebut apakah semakin meningkat, apakah semakin mengundang rasa hebat kepada kita semuanya, sehingga kemudian kita bisa memberikan. Dan kalau saya melihat bahwa perkembangan dan pertumbuhan atraksi-atraksi yang disajikan di setiap festival, mulai dari 1, 2, dan 3, saya meyakini bahwa terjadi peningkatan kualitas atraksi yang ditampilkan dan disajikan kepada kita semuanya, masyarakat Bangka Belitung dan kemudian para pengunjung yang datang ke Kabupaten Belitung setiap setahun di dalam Festival Tanjung Kelayang. Mudah-mudahan hal ini terus mengembangkan inovasi di dalam membangun atraksi-atraksi yang disajikan, sehingga akan memberikan daya dorong yang kuat untuk menarik para wisatawan yang datang di Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini. Kemudian yang terakhir, tadi saya merasa senang bahwa Bapak Bupati mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Belitung masih dalam kondisi positif, sedangkan 31 provinsi yang ada di Indonesia ini dalam posisi negatif, dan yang positif provinsi yang ada di provinsi di Indonesia itu hanya 3, yaitu termasuk Kalimantan Timur, termasuk Gorontalo, dan kemudian juga mungkin Maluku Utara. Sedangkan yang lainnya adalah dalam posisi minus. Ini ada satu kondisi. Mudah-mudahan dalam tataran peradaban hidup baru berdampingan dengan COVID, maka hal ini kemudian pada akhir tahun 2020 ini kemudian sudah terjadi satu pertumbuhan ekonomi di seluruh Indonesia. Kalaupun tidak -1 tapi di antara -1 atau kemudian flat dalam posisi 0, artinya di tahun 2021 kita take off kembali untuk membangun pertumbuhan ekonomi mulai dari angka 1 dan seterusnya sesuai yang kita harapkan. Bapak dan Ibu semuanya, saya terakhir mengucapkan selamat kepada masyarakat Belitung dan kemudian para pelaku usaha di Belitung yang pada saat ini bersama-sama dengan kita semuanya untuk mendorong pergerakan daripada kembali kita pada suasana awal tahun 2019, dan kita harapkan tahun 2021 bisa melewati angka tahun 2019 dalam hal kunjungan daripada wisata yang datang ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, khususnya adalah Kabupaten Belitung ini. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan. Selamat kepada Pak Bupati dan selamat kepada pejabat pimpinan tinggi Kabupaten Belitung Timur yang telah bahu-membahu di dalam melaksanakan kegiatan teristimewanya, yaitu kepariwisataan di Kabupaten Belitung dengan sebaik-baiknya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Sebelum kami memberikan pengantar wakil Kemenparekraf, izinkan saya juga ingin menyapa dengan gaya masyarakat Belitung. Tapi mungkin gayanya gaya yang milenial. Mari berdendang menarik hip hop. Festival Kelayang memang ngetop. Yang saya hormati tentunya yang saya banggakan Bapak Wakil Gubernur Bangka Belitung, Bapak Abdul Fattah. Selamat pagi Pak, senang sekali bisa bertemu kembali dengan Bapak. Sudah terakhir saya bertemu dengan Pak Wagub pada waktu kegiatan Balasa di Pulau Bangka. Dan tentunya juga saya banggakan dan saya hormati Bapak Sehari Saleh Bupati Belitung, yang kami juga sering beberapa kali bertemu di Jakarta dalam beberapa kesempatan, baik di kantor Kemenparekraf maupun di kegiatan event pariwisata yang ada di Jakarta. Dan tentunya yang saya hormati Bapak Ishak Merobi, Bapak Wakil Bupati Belitung, yang tadi juga pada waktu kami datang pada dari banyak memberikan informasi, berbagi pandangan mengenai perkembangan pariwisata di Pulau Belitung, di Kabupaten Belitung. Dan juga saya hormati Pak Hedi Jasad Maharyadi, Bapak Kasipar Kabupaten Belitung, dan tentunya Bapak Ibu dari Forkopimda, dan juga Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini. Yang menyambung tadi dari apa yang disampaikan oleh
Pak Wakil Gubernur bahwa memang betul bahwa kami saat ini Kemenparekraf menempatkan event sebagai salah satu ujung tombak dalam pengembangan pariwisata di Indonesia. Jadi kenapa? Karena memang kita semua menyadari bahwa wisatawan berkunjung suatu tempat bukan hanya melihat pantai, bukan hanya melihat gunung, tapi yang ingin dilihat adalah event apa yang ada di tempat tersebut. Karena melalui event tersebut kemudian bahwa wisatawan akan terkesan dan dia akan bercerita mengenai keindahan maupun kesan-kesan ketika mereka mengunjungi sebuah destinasi. Jadi memang saat ini kami di Kementerian Pariwisata sudah menyusun beberapa petunjuk handbook maupun juknis mengenai dukungan kegiatan riset yang dilaksanakan oleh di daerah maupun oleh komunitas. Tujuannya apa? Karena memang ke depan kami ingin bahwa event-event yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun oleh komunitas itu nanti bisa mandiri. Mandiri artinya apa? Bahwa kemudian dukungan atas tersebut bukan hanya berasal dari Kemenparekraf, tapi juga dari pihak masyarakat, sponsor dan yang lainnya. Maka kami bayangkan mudah-mudahan insya Allah festival seperti Tanjung Layang ini bukan cuma didukung oleh Kemenparekraf yang memang anggarannya makin hari juga makin terbatas karena memang banyak yang harus didukung kegiatan-kegiatannya. Tapi juga kita akan menyaksikan sebuah event festival yang ada di Kota Belitung ini yang memang didukung oleh semua unsur. Dan tadi juga kami juga diinformasikan oleh Pak Bupati bahwa festival Tanjung Layang bukan cuma dilaksanakan di tempat ini saja, tapi juga di beberapa kecamatan juga dilaksanakan event serupa. Saya kira ini adalah hal yang menggembirakan. Yang kedua yang ingin kami sampaikan juga bahwa saat ini tentu kita tahu bahwa pariwisata di Indonesia sedang sangat terdampak akibat pandemi COVID-19, di mana banyak misalnya pariwisata yang tidak banyak dikunjungi oleh pariwisatawan. Namun di Belitung ini memang sangat istimewa, karena tadi kami diberikan informasi oleh Pak Bupati maupun Pak Wakil Bupati bahwa tingkat mereka yang terkena COVID-19 itu sangat rendah sekali. Tapi ini adalah sebuah karunia yang luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada masyarakat Kabupaten Belitung. Dan tentunya kami dari Kemenparekraf mengharapkan bahwa kondisi yang semacam ini tidak membuat lengah masyarakat Belitung, tapi juga makin memperkuat. Artinya ke depan juga bahwa setiap event-event yang ada yang terkait dengan pariwisata tetap walaupun kemudian kondisi di Kabupaten Belitung juga sudah relatif sangat stabil dan sangat rendah, tapi tetap perhatian terhadap protokol kesehatan itu juga sangat penting, sehingga nantinya kita bisa mendeklar bahwa wisatawan silakan berkunjung ke Belitung, dijamin aman, tidak ada penyakit COVID yang mengkhawatirkan, dan pada akhirnya orang akan tahu dan menjadikan Kabupaten Belitung, pariwisata di Kabupaten Belitung dapat bangkit kembali seperti sebelumnya. Saya kira ini hal-hal yang memang harus kita pertahankan, dan saya juga setuju dengan tadi disampaikan Pak Wagub bahwa tentu dari kami dari Kemenparekraf juga memperhatikan mengenai pelaksanaan event, karena memang kami tidak saat ini sudah digariskan bahwa kami mendorong bahwa pelaksanaan event bukan cuma sekedar pelaksanaan event itu kemudian selesai, tapi juga yang kami inginkan adalah ketika perencanaan sebuah event sudah dihitung manfaat ekonominya seperti apa. Jadi sesudah pelaksanaan event ini, katakan dari anggaran belanjanya sudah menghabiskan, sebagai contoh mungkin 500 juta. Nah, berapa income atau output dari pelaksanaan event tersebut? Apakah memang lebih besar dari anggaran yang sudah dikeluarkan atau bagaimana? Nah, tentunya hal-hal semacam ini juga tadi kami garis bawahi bahwa bukan hanya pelaksanaan event itu sendiri, tapi apakah event tersebut bermanfaat bagi masyarakat. Dan ini yang memang kemudian tetap harus juga menjadi prioritas ataupun perhatian dari para penyelenggara event, baik oleh pemerintah daerah maupun oleh masyarakat ataupun komunitas. Saya kira itu jadi kami sekali lagi kami mengucapkan selamat kepada Kabupaten Belitung, masyarakat Kabupaten Belitung atas pelaksanaan event Festival Tanjung Layang yang ketiga ini. Betul, tadi 2 tahun yang lalu kami juga datang ke Tanjung Layang 2018, dan sekarang alhamdulillah bisa datang hadir kembali di tempat ini. Tentunya kami juga ingin menyaksikan dan kami yakin bahwa apa yang kami lihat 2 tahun lalu dan apa yang kami lihat pada hari ini insya Allah akan makin baik dan makin meyakinkan bahwa Tanjung Layang
memang layak untuk masuk dalam 100 COE dan juga masuk ke dalam, mudah-mudahan masuk ke dalam event utama di Indonesia nantinya. Demikian, terima kasih. Tentunya sebelum kami menutup sambutan atas nama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kami pun juga tidak mau kalah. Kan tadi Pak Kadis juga sudah mulai dengan pantun. Kami pun ya itu mungkin akan berikan pantun walaupun mungkin tidak istimewa. Ke pantai berjalan-jalan dengan para orang tersayang, main layang-layang hingga tinggi ke udara. Di Belitung masyarakat punya festival Tanjung Layang, membuat pariwisata di Belitung makin hebat. Wow, luar biasa, kita sudah keliling di Bazar Festival Tanjung Kelayang 3 kali ini. Dan bukan hanya dari UKM saja yang ada di sini, banyak penampilan performance dan ada perlombaan juga di sini. Iya, betul sekali. Di sini ada pegelaran seni budaya, pameran UKM, terus juga ada lomba fashion dan juga lomba-lomba lainnya yang berlangsung dari tanggal 15 sampai dengan tanggal 19 nanti. Dan tentunya nanti di tanggal 19 November Noval ada penutupan dengan pesta kembang api. Wow. Nah, jadi untuk masyarakat Belitung itu langsung saja datang ke sini, datang ke Tanjung Kelayang selama 5 hari dan saksikan semua keindahan dan juga keseruannya di sini. Baik, dan tidak terasa sudah di penghujung liputan kita hari ini. Saya Noval itu mengucapkan terima kasih telah mengikuti kita kurang lebih beberapa menit yang telah berlalu. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.